Terima kasih, saya sebutkan tadi namanya verifikator. Namanya verifikator itu pencari kekurangan, namanya verifikator itu pencari kesalahan, bukan pencari kebenaran. Tapi saya sebutkan di awal sebenarnya ya mungkin eh, kita mungkin sama ya, mungkin kita pun punya PMK yang sedang direvisi, PMK 76-nya kita sedang revisi. Tentunya hemat saya sebenarnya bagaimana menyikapinya. Ya, kita sama-sama bekerja sama dengan tim internal kita ya, bukan bekerja sama dalam hal jadi fraud, tapi minimal kita saling mengingatkan ya, karena mungkin verifikator itu selalu benar ya. Kenapa saya bilang selalu benar ya? Karena kalau kita tidak runtun dari awal terkait dengan diagnosa yang kita munculkan, kadang-kadang dia nyari sisi tengah, sisi celahnya. Misalnya saya sebut di awal pasiennya itu suspek misalnya, tapi dia tidak difoto, tidak di ronsen atau ekspresinya tidak ada, cancel, coret, pending gitu kan. Nah itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita bekerja sama dengan administrasi, bagaimana kita bekerja sama dengan di internal rumah sakit itu dengan tim. Nah, dengan tim siapa? Tim PPA-nya, pengisinya. Jadi itu harus branding. Makanya kemarin saya sempat komplain karena kami pun pending dispute sampai 22 miliar dispute claim kok ya gitu. Jadi saya akhirnya ngomong coba dia bisa nggak kita punya satu tim yang dalam artian runtun dari awal runtun apa yang kurang apa yang ini, karena kekurangannya hanya KTP aja pending, hanya ini aja pending, yaitu sebenarnya pekerjaan verifikator gitu. Jadi tidak ke codingnya. Kalau ke codingnya mungkin kita punya alasan ya, kita buka PMK 76. Saya selalu bilang kita buka PMK-nya bareng-bareng gitu. Saya panggil zamannya Pak Cucu, zamannya Pak Herman, saya dipanggil ke BPJS ya, kita coba brand di situ. Dan akhirnya mereka pun oh iya Pak Teddy silahkan gitu kan. Tapi Pak Teddy ini ada yang dikembalikan, silahkan urusan pengembalian uang mah gitu kan. Nah itu adalah salah satu bentuk komunikasi dan edukasi yang mungkin harus kita bangun gitu. Jadi saran saya sebenarnya, hemat saya, sekarang itu sudah mulai kita lebih hati-hatinya bagaimana, pakailah prosedur dari awalnya. Misalnya diagnosanya pneumonia, ya kita coba di situ ada hasil lab, ada hasil ronsen, ada SRPC, kemudian kesininya ke dokternya benar-benar mengarah ke pneumonia juga. Kemudian tarik lagi ke berkasnya, lengkap berkasnya dari mulai KTP, NIK, dan lain sebagainya. Nah, kemasan itu, satu paket itu yang mungkin harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk mengurangi tadi sebenarnya. Karena mungkin nanti ketika dia masih verifikator mereka masih itu, kita hadapi dengan verifikator kita. Ya, dengan keilmuan kedokterannya. Kan namanya pending atau dispute itu ada dua sebenarnya, dua kubu besar. Satu sisi administratif, satu sisi klinisi. Mungkin sisi administratif ya oke kita bereskan. Sisi klinisi kan harus dijawab sama mereka. Gitu, makanya bentuklah verifikator ya, verifikator internal itu bisa dokter ya, bisa perawat karena yang tahu keilmuan klinisinya. Kalau kitanya kan tahunya cuma administratif, KTP, SEP gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itulah bentuk yang mungkin harus kita rancang sebenarnya teman-teman, ya seperti itu. Barangkali itu Kang Aris ya sebenarnya, jadi namanya verifikator pasti dia mencari kesalahan sedetik apapun. Salah KTP pun dia akan nyari gitu. Tidak ada ronsen pun kita akan nyari, sementara pasiennya sudah pulang. Masa kita harus ke pasien minta ronsen gitu kan? Gitu. Itu salah satu bentuk yang ngeyel-ngeyelnya gitu kan. Di sini ada tulisan ngeyel. Ya benar, saya rasakan gitu kan. Itu Kang Aris, terima kasih Kang Aris. Mohon maaf. Jadi kalau mau dimanapun ya mungkin mungkin kalau dirawat inap ya mungkin sempat sebenarnya namanya rawat inap. Ya mungkin saya tidak paham kalau dari rawat inap itu apa dia diamnya di rawat inap ataupun diamnya di kita ya. Misalnya kalau kita coba sebenarnya breakdown bahwa kewenangannya tadi. Jadi saya tidak mau keluar walaupun mungkin sudah terjawab, tapi minimal kita coba jawab juga bahwa mau verifikator dari ya tetangga sebelahnya itu biasanya emang ya dokter, perawat gitu kan. Tapi yang mau kita break di sini adalah bagaimana peran kita di sini di internal kita. Karena penguatannya ini kalau tanpa didukung oleh teman-teman tadi tidak akan bisa gitu kan. Jadi ketika Pak bisa enggak nih kalau di saya ya saya bilang tadi saya ini kalau urusan kewenangan
saya sebutkan tadi, saya tidak pernah, saya dulu pernah ada rumah sakit di Cirebon yang kepala rekomendasinya bidan. Ya mungkin Pak Aris sedikit tahu juga. Saya sebut sama ibu itu karena ibu itu yang ke kami, saya bilang, ibu kami tidak pernah membantu ibu melahirkan. Gitu kan sebenarnya seperti itu. Jadi sama sebenarnya konteksnya. Jadi makanya saya bilang tadi, cobalah kita coba breakdown ke apa tadi, coba terangkan sisi ngeyelnya Pak Aris tadi. Nah ini di sini dulu, sok silahkan buka dulu bukunya, silahkan pelajari ledemnya, terus kemudian MB1, MB2, MB3-nya gitu. Supaya mereka, oh ternyata gitu ya gitu. Karena apa? Karena mungkin nanti ya saya bilang tadi kalau pedoman fraudnya muncul, kita akan kerepotan lagi nanti gitu. Tapi tadi ya sebenarnya, jadi kita pun harus bercermin ketika kenapa KPK, kenapa BPK temuannya kitanya rendah, rendah apa Pak? Bukan rendah, bukan rendah harga diri sebenarnya, rendah dalam hal kualitasnya gitu. Jadi itu yang harus menjadi cermin ya, Kang Aris dan teman-teman. Mungkin bukan jadi kita jadi memvonis, tidak ada memvonis, karena saya pun harus selalu bercermin bahwa saya pun ketika nanti ada audit, kami harus mengembalikan uang, itu adalah kelemahan kami gitu kan, seperti itu. Jadi kalau saya harga matinya koder dirawat jalan, rawat inap, rawat darurat pun tetap harus PMIK gitu, karena sesuai dengan kewenangannya, seperti itu. Barangkali itu Kang Aris, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Betul ya. Jadi di standarnya juga tadi yang Pak Teddy sampaikan di Permenkes 55 2013 nggak ada tuh koder rawat jalan adalah PMIK, nggak gitu juga ya. Ya, Tapi makanya memang kita bicaranya regulasi dan idealisnya saja. Jadi kalau kita tidak punya brand tadi, kita agak mahal lah, bukan kita jual mahal, tapi emang kita ini seorang penakes yang mahal gitu kan. Seperti itu barangkali itu harus ditunjukkan, bukan hanya ya udahlah Pak, kita ngalah aja, saya takut dipecat sama pimpinan, bukan seperti itu juga.